Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bertemu lagi teman-teman sekalian dalam bahasan kita bedah buku kecil judulnya 70 kekeliruan wanita, dan kita masih membahas di poin yang sama tentang sedikitnya kepedulian para wanita secara khusus dan umumnya muslimin untuk peduli terhadap ibadah-ibadah sunnah, sehingga mereka hanya menjalankan yang wajib saja, dan yang sunnah ini seakan-akan tidak pernah ada dalam syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada yang disinggung tentang masalah Al-Quran, sudah kita jelaskan pada saat itu keutamaannya. Begitu juga dengan sholat duha, sudah kita paparkan pada pertemuan yang lalu. Dan juga satu yang disinggung adalah tentang sholat tahajud. Dan pada kesempatan ini insya Allah saya akan coba membahas tentang sholat tahajud ini dari sebuah buku yang sudah saya sampaikan kemarin ya, atau pekan lalu, yaitu tentang keutamaan waktu dan tata cara sholat tahajud yang ditulis oleh Syekh Sa'id bin Ali bin Wahf Al-Qahtani. Dan ini buku beliau lah yang khusus dalam tema ini kita bahas pada pertemuan yang lalu tentang sifat sholat sunnah Nabi SAW. Dan juga ada yang saya rekomendasikan, beliau membahas juga tentang masalah sholat duha secara khusus ya. Teman-teman sekalian, kalau Anda sibukkan diri dengan ibadah sunnah, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala ya, maka yang wajib itu umumnya terpenuhi. Ya, saya bicara umumnya, bukan berarti sebuah kelaziman ya, tapi umumnya. Artinya kalau orang terbiasa puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, segala macam, maka Ramadan itu akan lebih mudah bagi dia. Ya, terpenuhi gitu. Orang kalau biasa menjaga sholat duha, sholat malam, sholat qobliyah, maka sholat wajibnya lebih terjaga. Itu secara umum. Gitu kan. Orang kalau biasa sedekah, maka umumnya zakatnya pasti akan tidak terlewatkan. Itu juga dengan orang yang biasa umroh. Haji itu juga tidak akan jadi beban bagi dia. Nah, ibadah-ibadah sunnah ini kalau seseorang fokus mengerjakannya dengan niat mengejar keutamaannya, sebenarnya secara tidak disadari dia juga akan melengkapkan dan menyempurnakan ibadah wajibnya. Saya tidak bicara sisi negatifnya kalau misalnya orang kalau gitu saya sholat sunnah saja wajib saya bengkalikan, itu kan kekonyolan dalam bahasa ya, bukan seperti itu yang dimaksudkan. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana kalau seseorang itu peduli dengan ibadah-ibadah sunnah, dia mengejar keutamanya, maka secara umum yang wajib juga akan termudahkan. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kita perlu membahas memang ibadah-ibadah sunnah. Tentu kalau kita ingin rincikan banyak sekali ya, tapi ini kita fokus kepada apa yang disebutkan oleh penulis saja. Dan mudah-mudahan ini menjadi pembuka pintu supaya Anda nanti akan lebih banyak membaca semua jenis ibadah sunnah. Karena dalam poin kita yang sedang kita bahas di buku 70 kekeliruan wanita itu tidak disebutkan tentang puasa sunnah ya, atau belum disinggung maksud saya. Dia cuma kasih contoh tentang baca Quran dan juga sholat duha dan sholat malamnya gitu kan, dan sholat sunnah rawatibnya atau sholat sunnah yang berhubungan langsung dengan sholat wajib qobliyah dan ba'diyah. Tapi puasa sunnah, berzikir, kemudian apalagi berdoa, itu semua masuk sebenarnya dalam bahasan, tetapi beliau penulis tidak singgung masalah itu. Makanya kita fokus kepada apa yang dibahas saja, dan saya berharap nanti bahasan-bahasan ini yang akan memicu Anda, oh iya ternyata saya harus tahu nih amal-amalan sunnah apa saja, seperti itu ya. Sebelum kita masuk bahasan tentang masalah tahajud ini teman-teman sekalian panjang lebar, semoga Allah SWT ikhlaskan niat kita. Saya mengajak kembali teman-teman di YouTube untuk subscribe, jangan lupa like, dan juga jangan lupa loncengnya, supaya Anda selalu tahu mendapatkan informasi terbaru dari kami, dan juga teman-teman di Instagram dan Facebook untuk selalu memfollow dan mengajak teman-temannya memfollow, karena semua ini akan menjadi tambahan pahala buat kita kalau kita ikhlaskan niat, dan semua ada di ujung jempol Anda saja dengan Anda memberikan dukungan kepada acara-acara yang berbau kebaikan, apalagi dakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kita akan masuk teman-teman sekalian di bahasan pertama. Masalah tahajud ini adalah pengertian tahajud itu sendiri. Syekh Sa'id mengangkat di halaman 5 dari buku beliau setelah penjelasan pembukaannya, saya lewatin. Beliau mengatakan menurut bahasa hajadar rajul ya, di dalam kurung tanpa tasydid, hajadar rajul
artinya seseorang tidur di malam hari. Adapun hajjadar rajul, pakai tasydid jimnya, artinya ia sholat di malam hari. Adapun al-mutahajjid, artinya orang yang berdiri di malam hari, bangun dari tidurnya untuk sholat malam. Ya, jadi kalau teman-teman mengatakan tahajud, berarti memang langsung maknanya kepada orang yang sholat di malam hari. Seperti itu. Kemudian hukum sholat tahajud sendiri, sholat di malam hari, ya, hukumnya adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang sangat ditekankan. Sholat ini ditetapkan sunnah muakkadah sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran dan sunnah. Beliau angkat banyak sekali dalil, saya akan bacakan sebagiannya. Karena saya berharap pada pertemuan ini kita bisa menyelesaikan buku yang mungil ini ya. Walaupun Anda lihat kecil begini, ini kurang lebih jumlah halamannya sekitar 63 halaman. Ya. 64 halaman kurang lebih. Dan kita masih ada di halaman 5 sekarang. Yang pertama beliau angkat dalil tentang perintah agar sholat malam dan bukan kewajiban tapi sunnah muakkadah adalah surah Al-Furqan ayat 64. Yang bunyinya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Dan orang-orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. Jadi Allah SWT memuji hamba-hambanya yang mengkhususkan waktunya di malam hari agar beribadah, sholat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Juga dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Az-Zariyat ayat 17 sampai 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wabil asharihum yastaghfirun. Mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan di akhir-akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah. Yang mendekati waktu subuh mereka isi dengan istighfar. Jadi ada pujian Allah SWT terhadap hamba-hambanya yang justru meninggalkan tempat tidur mereka. Ya, di malam hari mereka tidur tapi tidak banyak karena Allah menggambarkan mereka sedikit tidur di malam hari. Begitu juga Allah lebih tekankan lagi dalam surah As-Sajdah ayat 16 sampai ayat 17 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfikun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yunin jazaa'an bima kanu ya'malun. Lambung mereka jauh dari tempat tidur mereka, maksudnya mereka tidak tidur. Atau mereka lagi tidur, mereka bangun untuk mengerjakan sholat. Sedang mereka berdoa kepada Rabb mereka dengan rasa takut dan harap. Takut kena siksa Allah, berharap masuk ke dalam surga, dapat rahmat Allah. Dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan bagi mereka atas apa yang mereka kerjakan. Maksudnya nanti di surga Allah akan siapkan sesuatu yang mengejutkan mereka, yang membuat mereka gembira. Terkejut sini bukan berterkejut yang negatif tapi positif ya. Jadi mereka tuh merasa nanti, ternyata salat malam itu dapat ini ya. Ada kejutan-kejutan akan diberikan untuk mereka nanti. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan banyak sekali dalil ya, dalam Al-Quran tentang masalah sholat malam ini. Kita cukupkan insya Allah dengan dari Al-Quran ya, itu bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan Nabi Muhammad SAW agar sholat malam. Dalam surah Al-Muzammil ayat 1 sampai ayat 4 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila. Hai orang-orang yang berselimut, maksudnya hai Muhammad. Nabi SAW kalau malam tidur berselimut, umumnya orang kalau malam tidur berselimut. Bangunlah untuk mendirikan sholat di malam hari, kecuali sedikit darinya. Maksudnya sebagian kau pakai tidur. Yaitu seperduanya atau kurangi dari seperdua itu sedikit. Atau lebih dari seperdua itu. Dan bacalah Al-Quran dengan perlahan-lahan.
Kalau dalam hadis Nabi SAW, beliau menyebutkan salah satu motivasinya, nanti kita akan sebutkan lebih banyak di poin setelahnya tentang keutamaan sholat malam. Tapi ini tentang perintahnya, adanya dalam syariat perintah dari Al-Quran dan Sunnah untuk sholat malam, dan dia hukumnya sunnah muakkadah. Yaitu sabda Nabi SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim di nomor 1163. Afdalus siyami ba'da ramadhana syahrullahil muharram. Wa afdalus salati ba'dal faridati salatul lail. Paling utama puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Allah Muharram. Dan Anda sekarang masih berada di bulan Muharram. Maka masih ada kesempatan-kesempatan meraih pahala ekstra. Kalau Anda puasa Senin Kamis, ya. Sekarang sudah lewat Ayyamul Bid, pertengahan bulan, sudah di atas tanggal 20-an, maka Anda tinggal mengejar yang tersisa ini. Dan afdal solat, atau yang paling utama solat setelah solat fardu adalah solat malam.